Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bidan Siti Zakiah Zulfa SSTM KEP dan dosen tetap di Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru, Fakultas Kebidanan Program Studi Sarjana Kebidanan. Video ini merupakan pernyataan diri saya dalam unjuk kerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran dalam kegiatan sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Askep Kebidanan pada kehamilan dengan bobot 3 SKS teori dan 2 SKS praktikum yang dilaksanakan pada mahasiswa semester 4. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah inti yang membekali mahasiswa dengan kompetensi dalam memberikan asuhan kebidanan pada masa kehamilan secara komprehensif. Pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penugasan konsep, tapi juga pada pengembangan kemampuan dalam berpikir kritis, keterampilan klinis, komunikasi profesional, serta pengambilan keputusan yang didasarkan pada evidence-based practice. Mata kuliah ini kita laksanakan dalam 16 kali pertemuan. Pembelajaran dimulai dari menguasai konsep dasar kehamilan, penyusunan diagnosis dan manajemen asuhan kebidanan, dokumentasi pelayanan, hingga pengembangan media edukasi kesehatan bagi ibu hamil. Seluruh rangkaian pembelajaran diintegrasikan melalui proyek asuhan kebidanan komprehensif, sehingga setiap pertemuan memberikan kontribusi terhadap penyelesaian proyek akhir mahasiswa. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita menerapkan pendekatan OBE dan Student Center Learning melalui sistem hybrid learning. Saya meyakini bahwa pembelajaran yang efektif harus memberikan pengalaman belajar yang fleksibel sekaligus bermakna. Proses pembelajaran yang saya lakukan merupakan implementasi pembelajaran pada pertemuan ke-10 dengan topik screening risiko maternal, di mana kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan pada pertemuan ini adalah mampu menganalisis screening risiko maternal berdasarkan hasil pemeriksaan antenatal untuk menentukan prioritas asuhan kebidanan berdasarkan evidence base. Materi pembelajaran yang dikaji meliputi identifikasi faktor resiko maternal, penggunaan kartu skor Puji Rohayati, hingga pemanfaatan buku KIA. Kita juga melakukan analisis tingkat resiko maternal, penetapan prioritas asuhan kebidanan, serta penyusunan edukasi kepada ibu hamil berdasarkan evidence based practice. Saya berperan sebagai fasilitator yang membimbing diskusi, analisis kasus, dan memberikan umpan balik. Sementara mahasiswa dalam perkuliahan berpartisipasi aktif dalam diskusi, analisis kasus, dan melakukan presentasi. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui observasi aktivitas, kualitas analisis kasus, komunikasi, kolaborasi, presentasi, serta proyek akhir berupa case analisis poster sebagai luaran pembelajaran khusus pada pertemuan ke-10 yang akan kita saksikan videonya nanti. Untuk mendukung pembelajaran berbasis bukti ilmiah, saya mengintegrasikan berbagai referensi mutakhir yang terdiri dari 2 buku, 2 artikel hasil penelitian, dan 1 artikel pengabdian kepada masyarakat yang saya hasilkan bersama tim. Integrasi referensi tersebut merupakan implementasi Tridharma Perguruan Tinggi sehingga mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep, tapi juga memahami bagaimana hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat diterapkan dalam praktik pelayanan kebidanan. Berikut implementasi pembelajaran pada pertemuan ke-10. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang adik-adik semua. Siang, Bu. Masih semangat kuliah ya? Oke. Kita lanjut pertemuan siang hari ini. Kita akan membahas terkait screening risiko maternal selama kehamilan. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita ini ada 5 ya adik-adik semua, mulai dari identifikasi faktor resiko maternal sampai nanti kita merancang bagaimana promosi kesehatan dan edukasi yang kita berikan pada pasien dari hasil screening resiko kehamilan yang sudah kita lakukan. Untuk di akhir pembelajaran kita nanti Ibu akan melihat bagaimana ketercapaian teman-teman semua gitu ya. Nanti Ibu akan kasih kasus case based learning ya di materi hari ini. Kemudian Ibu mau lihat apakah teman-teman nanti bisa menganalisis kasusnya.
Apakah teman-teman nanti bisa melihat bagaimana melakukan screening dan melihat bagaimana tingkat resiko pada pasien yang hamil ini nanti, gitu ya. Jadi hasil akhirnya adalah kita bisa melihat apa hasil screening resikonya, apa tindakan dan edukasi yang akan kita berikan. Jadi target belajar kita hari ini itu ya sayang ya. Selain kita melihat dari resiko, nanti kita harus bisa melakukan tindakan dan edukasi. Nah, karena ini materi screening resiko gitu ya. Sebelumnya kan kita sudah ketemu tuh mata kuliah komponen ANC ya. ANC 10T, 14T termasuklah pemeriksaan kan gitu ya. Kalian melakukan pengkajian data benar? Benar ya. Oke. Nah, kalau kita melakukan pengkajian data gitu ya, kira-kira dari materi yang sebelumnya, pertemuan kita sebelumnya itu data apa aja yang kita kaji ke pasien? Siapa yang bisa? Silahkan. Tina, oke silahkan Tina. Ada anamnesa Bu, ada riwayat obstetri, ada riwayat penyakit, pemeriksaan fisik sama pemeriksaan laboratorium. Oke, betul. Terima kasih ya Tina ya. Baik sekali. Ini adalah materi pertemuan yang minggu kemarin gitu. Jadi kalau udah dapet data gitu ya, seperti yang disebutkan sama Tina, ada anamnesa, ada pemeriksaan fisik, riwayat obstetri kan gitu ya, sampai pemeriksaan penunjang. Kira-kira nanti kalau udah ada data, itu kita apakan datanya? Harus kita analisis nggak? Ya. Perlu kita analisis kan? Untuk tahu ini pasien sebenarnya mengalami apa kan gitu ya. Nah terus kalau nanti kita analisis, kita harus tahu dong, ini kira-kira pasien harus kita lakukan tindakan apa. Nah mata kuliah hari ini kita mau bahas itu. Kita mau analisis data yang sudah ada, kita analisis. Kita mau lihat apakah pasien kita ini adalah pasien yang normal atau tidak normal, beresiko atau tidak beresiko. Oke, sebelum ke materi dulu, coba teman-teman ini Ibu kasih kasus ya. Ini bidan di puskesmas nih, ada pasien datang gitu ya. Usianya 38 tahun, G3 P2 A0. Hamilnya 34 minggu, trimester berapa sayang? Trimester 3, benar. Nah ini tekanan darahnya 160/10. Ini protein urinnya 3, mengeluh nyeri kepala hebat, terdapat edema dan memiliki riwayat preeklamsi kehamilan sebelumnya. Sejauh ini hasil pemeriksaan aman. Kira-kira dari kasus ini faktor resiko apa yang bisa teman-teman temukan? Siapa yang bisa jawab? Zara ya, apa Zara? Protein urin positif 3. Harusnya normalnya ada protein atau tidak? Tidak ada. Oke, yang lain? Oke, keren Zara. Mona ya, Mona. Nyeri kepala hebat, terdapat edema tungkai bilateral. Ini udah ada kan data faktor resiko kan gitu ya. Tambah ini ya sayang, ada riwayat preeklamsi pada kehamilan sebelumnya. Ini juga data faktor resiko. Tahu dari mana? Hasil anamnesa. Ini pemeriksaan fisik, protein, pemeriksaan laboratorium atau penunjang. Udah ada faktor resiko, teman-teman bisa menentukan nggak si pasien tersebut ini masuk resiko rendah atau resiko tinggi? Belum tahu. Nah, kita ketemu di mata kuliah hari ini untuk bahas itu ya, termasuk screening apa yang kita pakai. Oke, jadi sebelum ke situ Ibu akan kasih pengantar dulu ya, bahwa screening maternal itu sangat penting. Kenapa? Datanya sampai segini Cinta, 15-20% ibu ternyata masuk dalam kategori resiko tinggi. Ini data Asia Tenggara ya, termasuklah kita Indonesia. Kemudian komplikasi yang terbesar penyebab kematian ibu adalah perdarahan, preeklamsi dan infeksi. Nah, di buku KIA kemarin Ibu udah kasih ya, buku KIA 2024. Ya, udah ada, kita pakai yang terbaru buku KIA 2024. Standar ANC-nya itu 10T menjadi 12T. Untuk daerah endemi malaria ya, itu bisa sampai 14T. Yang normal sekarang 10 sampai 12T. Kenapa? Ini adalah tanda bahwa di buku KIA itu kita memperkuat upaya deteksi resiko kehamilan karena untuk mengatasi yang ini tadi. Nah, asumsinya semakin kita bisa mendeteksi lebih dini, semakin kita bisa mencegah kematian ibu. Jadi setiap kunjungan harus kita deteksi, setiap kunjungan kehamilan. Oke, next. Nah, screening tujuannya adalah untuk mencegah kalaupun dia beresiko supaya tidak ada komplikasi obstetri.
ya. Terus diharapkan nanti ketika dia kunjungan, kita deteksi resikonya, kunjungan berikutnya bisa menurun, atau kalaupun stuck minimal tidak ada komplikasi, nanti meminimalkan komplikasi. Nah, untuk screening ini dilakukan kapan? Setiap kunjungan ANC. Jadi Bu, kunjungan TM1, 2, 3 lakukan terus, betul, lakukan terus. Salah satunya apa? Pemeriksaan tekanan darah setiap kunjungan. Terus apa lagi? Pemeriksaan berat badan, pemeriksaan HB kunjungan trimester 1, kan gitu ya. Kalau yang setiap kunjungan yang paling rutin adalah BB, kemudian tekanan darah, keluhan. Nah, gitu ya. Nah, di sini dalam melakukan screening resiko maternal itu perlu banyak banget data yang kita lihat. Kalau dari segi anamnesa berarti ini sayang, termasuklah usia, grafida, jarak kehamilan, HPHT, usia kehamilan dan keluhan. Ini termasuk apa? Misalnya kalau jaraknya terlalu dekat, ini bisa beresiko ini nanti, ya kan? Banyak banget, salah satunya plasenta previa. Kemudian riwayat obstetri, riwayat abortus, ya, atau keguguran, persalinan prematur, BBLR apa? Berat badan lahir rendah, kematian perinatal, preeklamsi dan SC sebelumnya. Nah, kalau udah ada riwayat preeklamsi, kira-kira nanti kehamilan ada resiko dia preeklamsi lagi nggak? Betul, karena ini faktor resiko. Nah, yang paling banyak itu adalah ini, faktor resiko maternal 4T. Terlalu tua, terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak. Nih, usianya kurang dari 20 atau lebih dari 35, anaknya lebih dari 4. Grande, multi para. Jarak kehamilan itu kurang dari 2 tahun atau lebih dari 10. Ini penyebab banyak terjadinya faktor resiko maternal sampai menyebabkan komplikasi. Belum lagi ini 3T. 3T apa? Ya, ada ya di PPT ya. Oke, terlambat mengenali tanda bahaya. Ya, makanya ini kita berdayakan dari ibunya juga, termasuk setiap kunjungan harus kita deteksi. Makanya ibu itu bawa buku KIA enggak? Bawa. Dia disuruh baca enggak? Ada nggak halaman-halaman yang harus dia bisa isi sendiri? Itulah salah satunya. Jadi dia harus paham bahwa dia harus mengenali tanda ini kadang kan orang nggak respon, nggak tahu. Akhirnya dia nggak tahu kalau dia itu masuk faktor resiko. Terus terlambat karena dia nggak tahu. Jadi dia nggak tahu nih kalau dia beresiko. Akhirnya keputusan itu juga terlambat. Ya kalau deteksinya dari awal kan jelas nih. Pasti penata laksananya udah dari awal, jadi di akhir kehamilan kita udah tahu apakah ini kehamilannya nanti akan dilakukan pemeriksaan rutin biasa atau pemeriksaan tambahan. Nah, kalau nggak tahu kan akhirnya kita nggak bisa ngambil keputusan yang tepat. Akhirnya terlambat mengambil keputusan atau terlambat merujuk. Ditambah lagi lokasi Indonesia gimana, geografisnya beragam, satu di kepulauan, satu di pegunungan, satu di perkotaan, satu di pedesaan. Saking luasnya kita, masih ada banyak sekali kasus-kasus yang terlambat sampai ke vaskes gara-gara akses. Masih ada nggak ibu yang mau melahirkan atau hamil dengan kondisi preeklamsi tapi mau sampai rumah sakit harus ditandu? Di mana, daerah mana? Nah, betul sekali. Nyebrang lagi kan? Pakai apa itu? Pakai pompong kayak kapal ya, tapi kapal kecil kan. Nah, itu kan ini menyebabkan apa? Ini karenanya terlambat karena sampai ke rumah sakit terlambat gara-gara akses. Nah, ini bisa. Nah, kemudian ada riwayat penyakit dan faktor psikososial termasuklah di sini. Makanya kalau kita anamnesa ditanya nggak, Ibu ada riwayat penyakit hipertensi, diabetes, anemia, betul kan? Yaitu kenapa? Karena riwayat penyakit ini adalah masuk ke faktor resiko. Penyakit jantung dan infeksinya termasuk infeksi saluran infeksi seksual ya, IMS, infeksi menular seksual atau penyakit menular seksual. Nah, ini penyakit jantung itu kalau hamil beresiko nggak? Beresiko. Kalau infeksi beresiko nggak? Beresiko. Yang paling banter banyak kasusnya infeksi apa? HIV, betul. Terus hepatitis, sifilis ada juga ya. Nah, terus ini
Belum lagi perilaku beresiko merokok. Kalau suami merokok, istri nggak merokok termasuk resiko nggak? Termasuk. Karena dia apa? Karena dia perokok pasif. Belum lagi konsumsi alkohol. Kalau di Indonesia mungkin perempuan jarang ya, tapi kan beberapa budaya ada kan. Belum lagi yang penggunaan obat-obat terlarang, ini sangat beresiko. Tambah faktor sosial psikososial, ada stres, depresi, kekerasan rumah tangga. Ini kasus isu yang lagi gencar-gencarnya nggak sekarang? Iya. Banyak kan? Di TikTok banyak. Depresi, stres, makanya kalian temukan ketika ibu melakukan kunjungan ANC, salah satu untuk mengecek dia beresiko atau tidak, dicek kejiwaan, atau mohon maaf bukan kejiwaan ya, kondisi psikososialnya. Nanti ketika dia datang ke puskesmas atau periksa sama kita akan cek ini menggunakan instrumen untuk mengetes apakah ada tanda-tanda kekhawatiran, kecemasan atau depresi, stres atau sampai depresi. Nah, ini muncul di buku KIA 2024 bahwa screening kesehatan jiwa wajib dalam standar nasional terbaru. Nah, kasus kekerasan juga gitu, Cinta. Kita kalau ketemu pasien ternyata datang sama kita, dia ada tanda-tanda mengalami kekerasan dalam rumah. Boleh nggak kamu melapor? Boleh. Karena ini termasuk apa? Faktor resiko, dan kita boleh melaporkan. Yang penting selama melaporkan kita punya bukti dan kita laporkan ke pihak yang berwajib di sana, bukan kita sembarang melapor. Ini boleh ranah kamu ya. Dukungan sosial keluarga juga. Kalau dia mengalami tekanan sosial, ini beresiko. Karena kesehatan jiwa sekarang, pelayanan kesehatan itu apa? Biopsikososial, spiritualnya tuh ya nggak. Fisiknya oke, tapi kondisi kesehatan mentalnya nggak oke. Akhirnya apa? Muncullah gejala-gejala fisik. Akhirnya kehamilannya malah jadi tensi bisa naik nggak? Bisa. Gara-gara depresi. Larinya kemana nanti kan gitu ya. Oke, next. Oke, nah pemeriksaan fisik dan laboratorium. Nih ada tekanan darah berhubungan sama hipertensi, preeklamsi, berat badan, tinggi badan dengan IMT. Lingkar lengan atas penyakit apa? Kekurangan energi kronis. Kemudian TFU dan DJJ terkait perkembangan janin. Nah, HB, anemia. Ini ngecek untuk ada nggak anemia kan gitu ya. Ternyata kenapa anemia itu merupakan faktor penyebab perdarahan postpartum, preeklamsi dan partus lama. Termasuk juga penyebab BBLR, ya kan? Nah, terus ada cek golongan darah, gula darah, protein urin. Nah, ini tadi pemeriksaan penunjang HIV, sifilis, hepatitis, infeksi menular seksual ya. Di buku KIA pun kita dianjurkan untuk USG, pemeriksaan penunjang ya, 2 kali selama kehamilan. Ini adalah bentuk upaya untuk melihat ada nggak faktor resiko. Nah, sekarang instrumennya, kalau kita mau, dia beresiko nggak sih? Udah ada tadi kan faktornya. Mau tahu kan kita, dia resiko tinggi atau mungkin resiko rendah kan gitu. Nah, ini kita pakainya apa ini? Skor Puji Rohayati. Skor Puji Rohayati ini untuk men-screening apakah selama kehamilan ada faktor resiko, ada 3 kategori. Faktor KRR resiko rendah, KRT resiko tinggi, KRST resiko sangat tinggi. Nah, ini kan ada berbagai warna. Setiap ibu hamil itu pasti memiliki skor 2. Setiap yang hamil tanpa memandang. Ini skornya sudah 2. Kemudian ini ada warna apa? Pink muda sama kuning. Ini skornya berapa, Cin? 4. Ini untuk resiko sedang. Kemudian yang merah ini adalah resiko tinggi. Skornya berapa? 8. Jadi nanti penggunaan ini itu kan ada ini trimester 1, 2, 3 kan. Nanti ini pasiennya masuknya ditemukan faktor resikonya di TM berapa, isi sesuai kolom TM-nya. Kemudian nanti dikasih skor, kemudian ditambahkan. Masuklah dia skornya berapa kan gitu. Baru kita lihat kalau skornya cuma 2, artinya dia cuma hamil doang, nggak ada resiko-resiko lain, berarti KRR resiko rendah.
Tapi kalau skornya 6 sampai 10 resiko tinggi. Lebih dari 12 resiko sangat tinggi. Dapat dari mana? Dari total ini nanti di sini gitu ya. Ini pun penata laksananya sudah beda-beda. Nanti kita bahas di situ. Ibu langsung kasih contoh soal deh. Biar kalian punya gambaran. Oke? Contoh soal. Oke, silahkan dibaca dulu. Ini seorang bidan di puskesmas ya. Datang pasien ini 38 tahun, 34 minggu. Oke, tadi kita cek lah ini, apa faktor resikonya? Dari tabel skor Puji Rohayati kita cocokkan ke kasus. Silahkan. Ya, siapa namanya? Iya, Bu. Kia, oke. Langsung aja boleh? Ya, langsung praktekin. Ini spidolnya ya, yang warna merah biar kelihatan. Oke, silahkan. Cocokkan sama kasusnya ya. Boleh teman-teman diperhatikan juga, kalau ada yang nggak sepakat disampaikan. Oke, 44, 8, totalnya 16. Oke, boleh saya cek dulu ya. Kira-kira ini gimana teman-teman? Cocok? Tidak. Oke, siapa yang ngomong nggak cocok tadi? Ya, siapa namanya? Aulia. Apa yang nggak cocok Aulia? Dia kurang menambahkan di skor awal kehamilannya 2, Bu. Oh iya betul. Nih, ini setiap ibu hamil ya kalau dia hamil pasti memiliki skor 2. Berarti ini 4 tambah 4 8 tambah 8 16 tambah 2. Berarti skor totalnya berapa? 18. Oke, dibenarkan dulu jadi 18. Oke. Nah, sekarang interpretasinya dia masuk resiko apa? KRST. Oke, terima kasih ya, silahkan duduk. KRST, resiko sangat tinggi. Nah, ini boleh teman-teman lihat ya di tabel bahwa ini setiap tabel memiliki ininya masing-masing ya, standarnya masing-masing. Ketika resiko ringan, maka perawatan kehamilan cukup sama bidan, nggak perlu dirujuk. Kalaupun nanti mau melahirkan boleh di PMB itu sendiri atau Polindes ya, penolongnya bisa bidan. Tapi kalau kasus kita gimana nih? Sangat tinggi, berarti perawatan kehamilannya harus sama dokter. Perlu rujukan? Perlu, sangat perlu. Tempat rujukannya di mana? Rumah sakit. Penolong persalinannya siapa? Oke, dapat. Next, selanjutnya kita screening menggunakan buku KIA ya. Kita cek sama kasusnya. Jadi kalau screening buku KIA itu kita lihat yang kuning itu resiko sedang, yang merah resiko tinggi. Kalau dia ada resiko sedang 2 atau resiko tinggi 1, maka ini langsung dilakukan rujukan. Oke, kalau dari kasus, ayo siapa yang bisa jawab? Mana? Ayunda. Oke, silakan Ayunda. Apa Ayunda? Dari kasusnya itu, Ibu, di resiko sedangnya itu ada 2 poin, serta di resiko tinggi ada 1 poin. Di resiko sedangnya itu, poinnya itu di usia serta di proteinnya. Sedangkan di resiko tingginya itu terdapat di riwayat preeklamsinya, Ibu. Oke, betul ya? Betul. Maka ini perlu dilakukan rujukan. Nah, ini dia apa prioritas dan rencana asuhan berikutnya. Kita lihat di sini. Tadi resikonya sangat tinggi kan gitu ya, berdasarkan dari skor Puji Rohayati. Kemudian dari buku KIA dia juga masuk yang harus dirujuk. Maka kita sesuaikan dengan apa ini prioritas asuhannya, rujukan segera, stabilisasi prarujukan, koordinasi rumah sakit Ponek, dan ini harus di sana gitu ya. Siapkan rujukan ya untuk asuhan berbasis evidence-nya. Kemudian untuk sebelum dirujuk kasih MGSO4 dan nifedipin, ini wajib. Kemudian kita pertimbangkan terminasi kalau memang nanti ada kebutuhan untuk diterminasi. Nah, di penelitian dengan preeklamsi itu juga penelitian bersama tim ditemukan bahwa faktor MAP itu terkuat untuk terjadinya preeklamsi. Dilanjutkan dengan faktor IMT dan riwayat penyakit ibu, termasuklah riwayat preeklamsi. Kalau usia maternal dan hasil pemeriksaan lab ada juga pengaruh signifikan dengan preeklamsi, tapi tidak terlalu kuat. Nah, kalau udah tahu, ya kan, kita udah tahu tadi, maka kita harus melakukan tindakan memberikan juga edukasi. Ini adik-adik lihat, karena tadi KRST edukasinya ini ya, tanda bahaya darurat, kapan harus ke rumah sakit dan persiapan untuk rujukan. Konselingnya itu juga bisa dengan banyak cara, bisa secara langsung atau menggunakan media. Hasil penelitian dan pengabdian ibu itu mensinkronkan antara buku KIA diberikan edukasi secara online dan juga diadakan kelas ibu hamil, itu efektif untuk meningkatkan pengetahuan. Ini sangat bagus sekali untuk edukasi. Ya, kemudian apa
edukasi yang harus diberikan sesuaikan dengan tanda bahaya pada tiap trimesternya. Ini juga ada di buku KIA. Nah, kalau kita sudah belajar tadi materi kan, udah selesai ya, udah selesai kita bahas semua. Ibu pengen tahu ya, untuk di akhir pembelajaran Ibu mau kasih kuis ya. Jadi siapa yang cepat jawab berarti dapat nilai plus. Oke? Oke, ini kasus yang tadi, masih kasus yang tadi. Silakan langsung saya tunjuk apa faktor resikonya, Nak? Faktor resikonya proteinuria jadi kepala otak sama edemat muka bilateral. Oke, kasus yang tadi ya. Kalau screeningnya apa hasilnya? Risiko sangat tinggi, Bu. Resiko sangat tinggi. Kenapa dia resiko sangat tinggi? Karena tadi skornya 18, Bu. Karena skornya 18. Prioritas asalnya apa, Nak? Cynthia bukan? Juga segera setelah kombinasi rumah sakit connect. Betul sekali. Yang terakhir edukasinya apa, sayang? Kalau ada tanda darurat langsung ke rumah sakit. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah ya. Oke. Sebelum kita akhiri, kira-kira hasil belajar kita hari ini apa yang menjadi poin pentingnya? Mona lagi. Oke, boleh, silahkan. Ternyata screening resiko kehamilan itu sangat penting, Bu, karena agar kita membantu merancang asupan kehamilan. Tepat sekali. Dengan screening yang tepat bisa membuat keputusan tepat, bisa melakukan asuhan yang tepat sehingga kita tidak terjadi kematian ibu. Itu harapannya. Oke? Cukup pertemuan kita? Cukup. Ibu tutup, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, baik. Terima kasih. Kalau seperti itu, saya rasa juga adik-adik semua sudah paham, terbukti dengan kuis yang tadi. Saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyaksikan video pembelajaran, dapat dilihat bahwa pelaksanaan pembelajaran luring pada pertemuan ke-10 berfokus pada analisis screening risiko maternal melalui case-based discussion. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dalam menganalisis data klinis, berdiskusi secara kolaboratif, menyampaikan argumentasi ilmiah, serta menyusun alternatif penyelesaian masalah berdasarkan evidence-based practice. Sebagai bagian dari penerapan hybrid learning, proses pembelajaran tidak hanya berhenti pada kegiatan tatap muka. Setelah perkuliahan luring berakhir, mahasiswa melanjutkan pembelajaran secara daring melalui Zoom meeting dan melakukan pengumpulan tugas melalui link Google Drive. Pembelajaran daring dimanfaatkan untuk memperdalam pemahaman materi, melanjutkan diskusi akademik, mengakses referensi, melakukan refleksi terhadap hasil pembelajaran, memperoleh umpan balik dari dosen, serta mendukung penyelesaian tugas dan proyek pembelajaran secara mandiri maupun kolaboratif. Dengan demikian, proses pembelajaran berlangsung secara berkesinambungan dan tetap memberikan ruang interaksi antara dosen dan mahasiswa di luar kelas. Luaran pembelajaran pada pertemuan ke-10 adalah case analisis poster berbasis evidence-based practice yang memuat hasil identifikasi faktor resiko, analisis tingkat resiko, penetapan prioritas asuhan kebidanan, serta rekomendasi asuhan kesehatan bagi ibu hamil. Pembelajaran pada mata kuliah ini dirancang secara bertahap melalui proyek asuhan kebidanan komprehensif yang telah berlangsung selama 16 kali pertemuan, sehingga setiap luaran pembelajaran menjadi bagian dari penyelesaian proyek hingga akhir semester. Sebagai luaran akhir mata kuliah, mahasiswa berhasil menghasilkan 3 media edukasi kesehatan bagi ibu hamil, yaitu e-booklet, e-leaflet, dan video edukasi. Ketiga media tersebut telah memperoleh hak kekayaan intelektual. Capaian ini menunjukkan bahwa pembelajaran tidak hanya menghasilkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan klinis saja, tapi juga bisa mendorong mahasiswa menghasilkan inovasi yang dapat dimanfaatkan dalam edukasi kesehatan ibu hamil serta mendukung peningkatan mutu pelayanan kebidanan. Bagi saya sendiri, keberhasilan pembelajaran tidak hanya diukur dari capaian akademik mahasiswa saja, tapi juga dari kemampuan mereka mengintegrasikan ilmu pengetahuan, keterampilan klinis, sikap profesional, serta hasil penelitian menjadi karya nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami terus mengembangkan pembelajaran yang mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga mahasiswa tidak hanya mampu mencapai capaian pembelajaran mata kuliah, tetapi juga mampu menghasilkan inovasi yang berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Demikian penyampaian desain dan praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan.
saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia, LL.Dikti Wilayah 17, Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru, serta seluruh staf dosen dan mahasiswa di program studi sarjana kebidanan yang telah berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Akhirul kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.